Berbahagialah orang yang lapar dan haus, karena mereka akan dipuaskan. Berdasarkan firman-Mu itu Tuhan, kami datang dengan hati yang lapar dan haus. Kalau ada di antara kami yang datang tidak punya lapar dan haus, aku berdoa Roh Kudus jamah setiap hati, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan akan mereka dengar hari ini akan mengubahkan hidup mereka menjadi serupa dengan apa yang Tuhan inginkan. Berbicaralah ya Tuhan, ubahlah hidup kami, dan Kau berkati pemberitaan firman hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Shalom, selamat hari Minggu, silakan duduk. Baik saudara, hari ini saya akan berbicara lagi tentang berakar dalam pengenalan akan Allah. Hal ini ternyata penting sekali, sangat penting apalagi di hari-hari ini. Kenapa saya katakan penting? Mari kita baca bersama-sama Yohanes 17 ayat 3. Ada di layar, saya berharap di belakang bisa baca. Bisa baca dari belakang? Oke, kita baca sama-sama. Tolong kita baca dengan suara keras sampai jiwa kita itu bisa mendengarnya. 3, 4. Dan inilah apa? Inilah apa? Katakan hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Kita teruskan, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Dari ayat ini kita tahu bahwa ternyata kehidupan kekal itu sangat berkaitan dengan seberapa dalam kita berakar dalam pengenalan akan Allah. Bukan cuma tahu tentang Yesus, bukan cuma tahu tentang Allah, tetapi kita mengenal, tahu dan mengenal itu berbeda, sangat jauh berbeda. Yang Tuhan bilang kehidupan kekal itu berhubungan bukan dengan orang yang tahu tentang Allah, tapi yang kenal. Yang kenal siapa dia, kenal pribadinya, yang kenal sifatnya, yang kenal kehendaknya dan sebagainya. Dan itu hanya bisa kalau kita berakar di dalam dia. Nah, sebab itu saudara, saya ingin mengajak hari-hari ini beberapa waktu yang lalu saya coba lagi lihat-lihat file-file yang lama. Tiba-tiba saya temukan saudara satu video klip yang diambil pada tanggal 24 Desember tahun 2003. Itu akhirnya ternyata merupakan pesan terakhir dari almarhum istri saya. 3 minggu sebelum dia pulang ke rumah Bapak. Malam Natal. Itu nafasnya sudah susah sekali ya. Sudah hampir menjelang selesai. Dan dia bilang begini. Hari ini aku mau ke gereja. Kamu kuat? Aku kuat. Aku mesti ke gereja karena ada pesan, aku mesti sampaikan pesan ini. Saya bilang pesan apa? Ya nanti katanya gitu. Nah mau berangkat ke gereja saya masih tanya, kamu kuat? Kuat. Lalu datang di sini, jalan beberapa langkah nafasnya tinggal satu-satu. Duduk di situ dan waktunya dia mau bicara, saya masih tanya lagi, kamu nafasmu, kamu kuat nak? Dan dia tuh kalau bicara, waktu itu kalau bicara 1 menit aja nafasnya tuh sudah susah. Nah saudara, tapi dia bilang begini, aku siap, aku bisa, aku harus. Jadi saudara jalan dari situ, saya lihat jalannya juga saya dampingi karena takut dia jatuh. Ternyata waktu dia lagi bicara, itu sepertinya kekuatan yang baru. Dan dia tidak ngos-ngosan, dia kuat berdiri. Bahkan 14 menit. Nah waktu saya dengar lagi, saya itu jadi semakin mengerti. Pesannya cuma satu, kenali Tuhanmu, kenali Allahmu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 14 menit ini saya cuplikan 1 menit hal-hal penting untuk mengawali khotbah hari ini. Mari Anda perhatikan baik-baik, dengarkan betul-betul dan simak. Media. Orang-orang Yahudi yang ikut Yesus tanpa mengenal pribadinya.
hanya karena berjumpa dengan roti. Biar kita sebagai anak Tuhan kita tidak lakukan itu lagi. Tapi kita mengenal Dia seperti yang saya alami dalam hidup saya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah itu yang selalu saya kumandangkan. Dan pada saat saya sakit, saya pikir saya sudah mau selesai. Ternyata Tuhan izinkan lewati semua dan saya makin mengenal siapa Allahku yang dahsyat itu. Makanya saya katakan kenali Allahmu. Kalau Tuhan izinkan sesuatu dalam hidupmu, Dia punya rencana. Kita akan terus bersama Dia sampai selamanya. Saudara, ternyata melalui sakitnya, saya pikir kita sudah mengenal Tuhan. Tapi lewat apa yang Tuhan izinkan terjadi, membuat dia semakin mengenal siapa Allahnya. Saudara, kita banyak orang yang tahu tentang siapa Allah kita. Tapi untuk mengenal Dia, seringkali Tuhan bawa kita melalui satu proses. Dan saudara, apa yang dia alami, saya juga ngalaminya. Sebagai pendeta sudah melayani 30 tahun lebih. Saya pikir saya sudah kenal Tuhan. Tetapi belakangan ini ketika Tuhan bawa saya dalam satu proses, saya dipertajam. Dan saya belajar untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Selama kita masih hidup, saya mau katakan selama kita masih bernapas, kita tidak akan selesai untuk belajar mengenal Dia. Sebab itu saudara yang kasih Tuhan, ternyata mengenal Dia itu berkaitan erat dengan hidup kekal. Berapa banyak yang ingin masuk hidup kekal? Engkau harus kenal Dia. Nah saudara yang kasih Tuhan, bagaimana saya mengalaminya? Saudara, tanggal 27 Juli, hari Senin yang lalu. Sebelumnya bulan Maret, saya harus check up lagi. Saya menjalani CT scan dan PET scan untuk bagian tubuh saya yang kena kanker. Dan waktu diperiksa sama dokter hasilnya bulan Maret, dokter temukan ada sesuatu yang gejala yang ini bisa kambuh lagi. Itu bulan Maret. Lalu dokter bilang begini, kamu harus radiasi selama 25 kali, jadi 25 hari. Sambil radiasi kamu harus di kemo lagi, pakai kemo oral, ya, minum obat. Dan saya jalani. Tapi waktu dia bilang ada sesuatu yang muncul. Saudara, saya cuma bilang begini, hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Kalau yang sudah waktunya pulang, ya pulang gitu loh. Tapi kalau saya ada yang saya harus jalani, ya oke, saya jalani. Lalu saya jalanin itu. 3 bulan setelah itu, setelah kemo, setelah menjalani lagi kemo oral dan radiasi. Hari Senin 27 Juli, saya itu harus cek ulang bagaimana setelah 3 bulan. Dan saya harus menjalani lagi yang namanya PET scan dan CT scan di Singapura. Lalu itu hari Senin. Tanggal 29 hari Rabu, saya ketemu dokter lagi untuk melihat hasil daripada CT scan dan PET scan itu. Nah waktu saya ada di dokter mulai membolak-balik hasil PET scan itu. Saudara, dan alisnya berkerut. Tiba-tiba dia bilang begini, yuk kapan pulang ke Indonesia? Saya bilang hari ini juga saya pulang. Oh iya, kamu tinggal di Batam ya tinggal. Oke, saya tanya kenapa? Hari ini juga gak boleh tunda, kamu harus MRI. Saya bilang, kenapa mesti MRI? Dia bilang dari hasil PET scan, ada sesuatu yang mencurigakan di liver kamu. Saya cuma bisa pastikan apakah itu inflamasi biasa atau itu cancer kalau di MRI. Nah saya katakan begini, oke. Karena saya sudah dengar bahwa jenis kanker saya ini biasanya kalau dia lompat penyebaran itu ke liver. Dan kalau sudah ke liver tidak bisa sembuh lagi, tidak bisa diobati. Jadi saya tanya sama dokter, dok, kalau misalnya itu penyebaran cancer, saya masih bisa sembuh nggak? Dan dia bilang sorry,
tidak bisa lagi. Artinya tinggal hitung mundur. Waktu dia ngomong gitu, sesuatu Tuhan bicara dalam hati saya, bukankah kamu pernah khotbah? Jangan bangun imanmu atas dasar diagnosa dokter dan apa yang kamu rasakan. Bangun imanmu atas dasar janji firman Tuhan. Bukankah aku sudah berjanji tanggal 31 Desember kemarin bahwa aku sudah menyembuhkan engkau dan meluputkan engkau dari liang kubur. Jadi saya diingatkan itu, saya tidak ada rasa takut sama sekali. Oh gitu ya dok ya, oke. Saya pergi MRI. Nah saudara, jadi dari situ saya pergi MRI. Lalu mestinya saya akan ketemu dokter lagi, itu hari Rabu ya. Saya mesti ketemu dokter lagi untuk hasil MRI itu di hari Rabu minggu berikutnya. Nah saudara, kalau Anda jadi saya di posisi saya, waktu dengar dokter bilang ada sesuatu di livermu, bagaimana perasaan Anda? Hah? Tegang? Tegang dong. Waktu dokter bilang begini, oh kalau itu cancer menyebar ke livermu, sudah tidak ada harapan. Kalau Anda jadi saya dengar kata dokter seperti itu, perasaanmu gimana? Halo? Saudara, kalau kita mengenal siapa Allah kita, kita tahu hidup kita ada di tangan Tuhan. Kalau memang sudah waktunya Tuhan panggil, kita siap untuk pulang. Tapi kalau belum, tidak ada satupun yang bisa mengambil nyawa kita. Sebab itu kenalilah Tuhanmu. Dia Allah yang maha tahu dan dia Allah yang maha kuasa. Sehingga apapun kata dokter, tidak perlu panik. Dan saya memang tidak panik sama sekali. Saya pulang hari Rabu itu, dalam hati saya tidak ada ketakutan sama sekali. Tapi saya mulai berpikir, Tuhan oke, kalau itu cancer Tuhan, waktu saya sudah tinggal terbatas. Aku mau Tuhan supaya Tuhan ingatkan apa aja yang aku mesti siapkan ini. Supaya kalau aku sudah pulang ke rumah Bapa, semua jalan dengan baik. Pelayanan yayasan kita yang sudah jadi berkat buat begitu banyak orang. Semua harus jalan baik supaya ada saya atau tanpa saya. Semuanya ini akan jalan terus. Tolong ingatkan Tuhan, apalagi. Hari Kamis itu sepanjang hari saya cuma pikir, ya oh ini saya mesti kerjakan ini, saya mesti siapkan ini. Malamnya saya nggak bisa tidur sampai jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Saya cuma begini, aku nggak takut mati Tuhan. Tapi sayang loh Tuhan yang sudah dibangun puluhan tahun ini, kalau saya nggak ada kemudian macet-macet. Jadi saya fokus di situ. Itu hari Kamis. Hari Jumat pagi, saya dapat WA dari dokter. Dokternya bilang begini, "You jangan kemana-mana ya. Jam 12 nanti saya mau conference call sama kamu." Kenapa? Saya sudah baca hasil MRI. Dan saya ambil keputusan saya tidak mau tunda sampai minggu depan ketemu kamu. Ini urgent, saya harus ngomong sama kamu. Kalau Anda jadi saya dengar begitu gimana? Halo? Gimana? Hanya ada 2 jawaban. Tuhan, saya akan pulang ke rumah Bapa. Atau saya akan mendengar bahwa Tuhan lakukan mujizat. Tapi kok kenapa dia desak kayak begini ya? Ini kok kayaknya ada sesuatu yang ya dalam tanda kutip ini bisa sesuatu kabar yang buruk gitu. Terusan saya bilang, saya enggak getar. Saya cuma bilang, oke, saya siap untuk mendengar berita apa itu juga. Karena aku tahu keputusan ada di tangan Tuhan. Kalau benar kata dokter, ya sudah itu keputusan Tuhan. Jam 12 tersambung. Lalu dokter itu bilang, saya sudah cek, sudah periksa hasil MRI. Aku tahu kamu waktu dengar itu, waktu kita ketemu, kamu pasti panik. Jadi supaya kamu tidak panik, saya harus sampaikan hari ini juga. Saya bilang oke, saya siap, sampaikan aja. Apa hasilnya? Dia bilang gini,
hasil kamu. Ternyata liver kamu bersih. Saya cuma teriak, haleluya puji Tuhan. Dari seberang dokternya bilang, iya katanya gitu. Saudara, kalau Anda mengenal siapa Allah, hidup ini penuh dengan ketegangan, penuh dengan ketakutan. Tapi kalau engkau kenal siapa Allahmu, engkau tahu siapa yang memegang hidupmu. Katakan amin. Sebab itu saya mau katakan sekali lagi, benar hari-hari ini di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin tidak menentu. Yang paling penting supaya imanmu dapat bertahan sampai engkau masuk ke dalam kehidupan kekal. Engkau harus kenal siapa Allahmu, bukan hanya tahu siapa Allah kita. Nah saudara, paling tidak ada 6 hal yang kita harus kenali tentang Allah kita. Kenali secara dalam. Ada banyak orang jadi Kristen saudara, tapi mereka tahu Tuhan itu Maha Kasih. Tetapi mereka cuma tahu di kulit saja. Saudara, hari ini saya mau beritahu saudara, kita harus berakar dalam pengenalan kita akan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak pernah gagal. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Kasih Tuhan itu selalu hadir dalam setiap musim kehidupanmu. Tapi kalau kita hanya kenal kasih Tuhan itu di permukaan. Kasih Tuhan kalau dia berkati aku. Maka ketika jawaban doamu tertunda. Ketika Tuhan jawab tidak. Ketika masalahmu makin berat. Engkau bilang Tuhan tidak mengasihi aku lagi. Saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, kita harus mengenali kuasanya. Bahwa kuasanya itu tidak terbatas, unlimited. Dan kuasanya itu sanggup untuk menyelamatkan engkau secara lahiriah dan secara rohania. Banyak orang tahu bahwa kuasa Tuhan itu seperti itu. Tapi kenapa ketika kita menghadapi sesuatu yang kelihatannya makin lama makin memburuk, kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Saudara, kita harus mengenal, kita harus berakar dan bertumbuh dalam pengenalan akan kuasa Tuhan. Yang ketiga tentang kedaulatan Tuhan. Bahwa dia adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Berdaulat artinya dia bisa lakukan apa saja semau dia saja. Dan tidak ada satu kuasa apapun yang bisa menghalanginya. Saudara, dia berdaulat atas segala sesuatu. Dulu, kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Yang keempat saudara, kita harus mengenal tentang kekudusannya Tuhan. Bahwa dia Allah yang kudus dan kita jangan main-main dengan kekudusannya Tuhan. Saudara, dia kudus, dia layak untuk menerima segala pujian kita. Dan yang kelima, saudara, kita harus mengenal tentang kesetiaan Tuhan. Bahwa dia Allah yang setia. Dia yang selalu menyertai kita, dia yang katakan dia ada Immanuel. Dia Allah yang setia, dia yang memegang janji dan tidak pernah ingkar janji. Itu Allah kita. Nah saudara, kemudian yang keempat, yang keenam, kita harus mengenal keadilannya. Bahwa dia Allah yang maha adil, maha benar. Sehingga kalau dia putuskan satu keputusan, artinya itulah yang terbaik. Dan kalau kita kenal siapa Allah kita, kita tidak perlu berbantah dan naik banding. Tuhan, aku mau begini. Kenapa Tuhan putuskan seperti itu? Aku banding Tuhan. Percuma. Yang dia tetapkan itu adalah yang terbaik dan paling benar. Waktu dia buat keputusan, istri saya harus pulang ke rumah Bapa. Saya sempat, oh Tuhan, kenapa ya? Kok Tuhan tidak jawab doaku? Kok aku minta ini, minta sembuh, kok Tuhan panggil? Tapi karena saya mengenal siapa Allah saya tahu bahwa keputusannya itulah yang paling adil dan yang paling baik. Dan ada rencana Tuhan yang saya belum mengerti pada waktu itu. Nah ini 6 ini kalau kita pelajari, kalau saya khotbahkan ini tidak akan selesai. Tapi saudara dalam waktu yang pendek ini saya coba untuk merangkum semuanya. Dan saya coba ambil beberapa contoh saja. Dan saya berharap dari contoh-contoh ini paling tidak kita akan melihat, menyelam sedikit lebih dalam tentang Tuhan kita yang kita sembah. Nah saudara, saya ambil beberapa contoh. Anda perhatikan baik-baik. Saya berharap saya bisa cepat. Berharap, namanya juga berharap. Oke, mari. Saudara, dalam Alkitab diceritakan ada seorang raja namanya Hizkia. Siapa namanya? Nah, Hizkia itu anak dari Raja Ahaz.
Raja Ahaz itu Alkitab berkata dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga seluruh bangsa itu masuk dalam penghukuman. Mereka kemudian dijajah dan akhirnya mereka itu jadi miskin dan sebagainya. Waktu Ahaz mati, Hizkia anaknya diangkat jadi raja. Nah Alkitab berkata Hizkia melakukan apa yang baik dan benar dan yang jujur di mata Tuhan. Beda dengan ayahnya. Saudara yang kasih Tuhan, Hizkia melihat dampak dari kejahatan ayahnya membuat bangsa itu terpuruk. Sebab itu diambil keputusan, aku tidak mau menyenangkan hati mengikuti jejak bapakku. Aku hanya mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Dia berbalik 180 derajat. Dan akhirnya saudara sebagai hadiah saudara. Hizkia diberkati. Kerajaannya diberkati dan lain sebagainya. Jadi Ahaz orang jahat, Hizkia orang apa? Katakan baik, benar, jujur, bukan di mata manusia, di mata Tuhan. Jadi kalau di mata Tuhan bilang dia orang baik, dia memang baik, bukan pura-pura baik. Kalau Tuhan bilang dia benar, dia memang benar, tidak pura-pura benar. Jujur, dia benar jujur. Ini di hadapan Tuhan. Nah sekarang saya mau saudara bayangkan. Renungkan seorang yang jahat dan seorang yang baik. Seorang Hizkia. Mestinya sebagai seorang yang baik. Maka tentu saja dia akan mendapatkan sesuatu perbuatan Tuhan yang ada privilege buat dia. Nah saudara, tapi Alkitab berkata kemudian begini. 2 Raja-Raja 20. Saudara, pada waktu itu sakitlah orang baik, orang jujur, orang benar ini. Sakitnya tidak tanggung-tanggung, sakit hampir mati. Lalu datanglah Yesaya bin Amos kepadanya dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Uruslah rumahmu ya, beres-beres semuanya. Kenapa? Karena kau akan mati. Waktu saya baca ini saya jadi ingat. Saya beberapa waktu yang lalu, Tuhan, aku mau urus beresin semuanya ini karena aku hampir mati. Gitu. Nah, bukan hampir mati. Waktu itu saya pikir karena saya sudah mau mati. Nah saudara, saya mau beritahu saudara begini. Adalah sebuah keniscayaan. Bahwa penyakit dan kematian bisa menghampiri siapa saja. Kapan saja itu bisa datang. Baik untuk orang jahat maupun orang yang baik. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu datang. Kapan penyakit itu datang, kapan kematian itu datang. Tapi kalau engkau kenal siapa Allahmu, dia Allah yang maha tahu, dia tahu segala sesuatu, dia tahu waktu, dia tahu dan sebagainya. Sebab itu kalau engkau kenal siapa Allahmu, engkau tidak perlu takut untuk menjalani waktu-waktu dalam hidup ini. Dia tahu kapan akan terjadi apa. Dan dia tahu apa dan kapan dia akan bertindak buat orang benar. Amin. Nah, kemudian ayat yang kedua. Apa respon daripada Hizkia orang benar itu? Hizkia berpaling ke dinding dan berdoa kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, ingatlah kiranya bagaimana aku hidup setia di hadapan-Mu dengan segenap hati dan melakukan yang baik di hadapan-Mu. Saudara perhatikan doa Hizkia. Dia sedang sakit. Kalau orang sakit butuh apa? Halo? Butuh kesembuhan. Dia hampir mati. Kalau hampir mati butuh apa? Butuh umur panjang. Nah saudara, tetapi Hizkia tidak minta kesembuhan. Dia tidak minta umur panjang. Apa yang dia lakukan? Dia cuma mengingatkan Tuhan dan dirinya sendiri. Apa yang dia sudah lakukan dalam hidupnya selama ini. Nah saudara, mari perhatikan lebih dalam isi doa Hizkia. Saudara, Hizkia berdoa. Dia pertama, dia fokus kepada Allah yang dia kenal. Dia berkata, ya Allah, ya Tuhan. Saudara, dia fokus kepada pribadi dan karakter dari Allah yang dia kenal. Kemudian dia katakan apa? Dia tidak meminta sesuatu karena dia tahu Allahnya, dia kenal bahwa Allahnya itu tahu apa yang dia butuhkan.
Tuhan tahu apa yang Anda butuhkan sebelum itu terucap dari bibir mulutmu. Dia Allah yang maha tahu. Kenalilah Allah kita seperti itu. Saudara, kemudian apa yang dia katakan selanjutnya? Bagaimana aku hidup setia di hadapanmu. Dia berani berkata, Tuhan aku sudah setia kepadamu. Dia tahu bahwa Allah tidak bisa dibohongin. Dia kenal Allahnya tahu segala sesuatu. Kalau dia berani berkata, hidupku setia di hadapanmu. Dia jujur juga kepada dirinya sendiri. Dan dia tahu apa yang dia lakukan. Sebab itu saudara yang kasihan, kalau engkau lakukan apa yang baik, engkau tidak perlu takut berhadapan dengan Allahmu. Tapi kalau engkau hanya pura-pura baik, Anda tidak mengenal siapa Allahmu. Sehingga Anda berpikir mungkin Tuhanku bisa dibohongin. Kenali Allahmu, dia Allah yang maha tahu. Dia tahu sampai ke kedalaman kehidupan saudara. Lalu dikatakan, dengan segenap hati aku melakukan yang baik. Saudara, kalau dia bilang begitu, dia betul-betul yakin bahwa selama ini dia berusaha hidup benar, hidup jujur dan hidup baik. Bukan Tuhan tidak tahu. Tetapi dia ngomongin itu. Seolah-olah dia berkata begini, Tuhan kan tahu. Dan aku juga tahu memang itu yang aku lakukan. Nah saudara, jadi saudara lihat ada satu pelajaran dari doa Hizkia. Doa yang sejati bukan berisi permintaan belaka. Tetapi membawa seluruh hidupnya kepada Tuhan. Terbuka telanjang di hadapan Tuhan. Tuhan sudah tahu semua kebutuhan kita. Sebab itu kita tidak perlu menjelaskan semuanya doa panjang lebar. Ya doa panjang tidak salah. Tetapi saudara yang kasih Tuhan. Kalau engkau kenal siapa Allahmu. Dia tahu apa yang kau perlukan. Bukan berarti engkau tidak perlu minta. Engkau harus minta. Tapi tidak perlu detail lah. Tidak perlu detail lah. Orang yang doa sama terlalu detail. Tuhan ini. Tuhan bilang begini. Lu pikir gue orang bodoh. Orang gak tahu. Kenalilah Allahmu. Dia cuma mau engkau sebagai anak. Datang dan minta. Dia tahu apa yang terbaik untuk dia berikan kepadamu. Amin. Nah saudara, kemudian ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan sanggup melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Efesus 3 ayat 20 berkata begini, bagi dialah yang dapat melakukan apa yang jauh lebih besar dari apa yang pernah engkau doakan dan engkau mintakan. Nah saudara, jadi itu isi doa Hizkia. Sekarang kita lihat bagaimana respon Tuhan kepada doa yang singkat, doa yang jujur, doa yang tidak meminta. Nah saudara, ayat 4 kita baca sama-sama, 3-4 ya. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah, katakan kepada orang benar, orang jujur, orang baik itu. Apa katanya? Telah ku dengar doamu. Kalau engkau kenal siapa Allahmu, dia tidak tuli. Apa yang kau ucapkan dia pasti dengar. Dan dia bukan cuma dengar, dia pasti responi. Kenali Allahmu seperti itu. Kemudian bukan cuma itu. Aku telah lihat air matamu. Apa yang ada di dalam lubuk hatimu Tuhan lihat, orang lain tidak lihat. Kenalilah Allahmu bahwa Allahmu itu melihat hati. Engkau hanya melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat hatimu. Lalu karena Tuhan dengar doanya, Tuhan lihat hati, air mata tangisan itu. Kalau saya renungkan, dia menangis bukan karena takut mati sebenarnya. Dia menangis karena dia masih punya kerinduan untuk tetap berada di rumah Tuhan, melakukan hal-hal yang baik lebih lagi. Nah saudara, telah kulihat air matamu. Lalu kepada orang benar, orang jujur, orang baik itu. Doa yang singkat yang tidak meminta. Lihat jawaban Tuhan. Pertama, aku akan menyembuhkan engkau. Tuhan tahu orang sakit butuh kesembuhan. Tanpa diminta kalau engkau hidup benar.
engkau sakit. Hari ini cuma bilang, Tuhan, aku mau terus hidup benar. Kalau engkau percayakan aku hidup, aku masih akan terus hidup benar. Maka Tuhan pasti menyembuhkan engkau. Katakan amin. Kedua, saudara, pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Itu yang saya katakan karena Tuhan lihat hatinya, dia selalu rindu untuk ada di rumah Tuhan. Dia rindu untuk berbakti, dia rindu untuk menyembah Tuhan. Itu Tuhan lihat, itu yang membuat dia meneteskan air mata. Nah saudara, dan Tuhan bilang begini, oke, aku akan sembuhkan engkau. Supaya apa yang menjadi kerinduan hatimu untuk ada di rumah Tuhan. 3 hari dari sekarang engkau akan ada kembali menyembah aku di rumah Tuhan. Kalau orang tidak kenal siapa Allahnya. Kalau orang yang hidupnya tidak benar, Anda bisa berpura-pura dengan Tuhan. Tapi Tuhan lihat, kalau engkau punya kerinduan yang sungguh-sungguh makin dekat dan hidup menyembah Tuhan. Maka saudara yang kasih Tuhan, Tuhan juga rindu untuk engkau dari bumi ini terus menyembah Dia. Maka Dia akan memberikan kamu umur panjang. Ayat 6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dikasih panjang umur, enggak minta, dikasih. Kenapa? Karena dia orang yang punya integritas. Dia hidup benar. Nah saudara yang kasih Tuhan, bukan itu saja. Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dia berurusan dengan kerajaannya. Dia bilang, aku akan membebaskan engkau dari semua tekanan bangsa-bangsa asing. Aku bukan hanya memperpanjang hidupmu, tapi aku akan meluputkan engkau. Saudara, Tuhan tidak hanya mendengar kata-kata Hizkia. Dia melihat air matanya dan Tuhan menjawab dengan 3 hal. Dia menjawab dengan kasih-Nya. Dia menjawab dengan kuasa-Nya. Dan dia menjawab dengan kesetiaannya. Kenalilah Allahmu. Dia mengasihi engkau, Dia maha kuasa, dan Dia setia kepadamu. Saudara, oke? Kenali Allahmu seperti itu. Saudara, lalu kemudian Tuhan bilang sama Yesaya, Yesaya, sekarang aku mau sembuhkan nih hambaku ini. Caranya gimana? Tuhan bilang ambil sebuah kue ara. Kue ara itu untuk dimakan. Ya. Ambil kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada barah itu. Maka sembuhlah ia. Rupanya Hizkia ini sakitnya ini mungkin seperti hernia atau apa. Pokoknya dikatakan timbul borok-borok, luka-luka dan dia sedang mengalami infeksi akut. Demam yang sangat tinggi sehingga sudah tidak mungkin sembuh. Saudara, tidak ada lagi obat yang bisa menyembuhkan. Tapi Tuhan bilang begini, kalau aku mau sembuhkan seseorang, aku bisa pakai apa saja. Aku sanggup untuk menyembuhkan Hizkia dengan atau tanpa memakai obat. Bisa. Tetapi untuk Hizkia ini aku memilih, Tuhan pilih untuk pakai obat. Dan obatnya aneh. Obatnya kue. Pernah Anda bayangkan itu? Tidak masuk di akal kan? Kalau engkau kenal siapa Allahmu, engkau tidak tergantung apakah itu cara Tuhan masuk di akal atau tidak. Kenalilah Dia, kedaulatannya. Dia bisa pakai apa saja untuk melakukan kehendak-Nya. Nah saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya kalau Allah sendiri menyuruh seorang nabi pakai obat, maka kita jangan naif, jangan pernah berpikir bahwa kalau ada orang minum obat, kalau ada orang ke dokter, itu artinya dia kurang iman. Dengar baik, saya hamba Tuhan. Saya berobat. Saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Aku bersyukur untuk teknologi, untuk kemajuan kedokteran hari-hari ini. Tuhan ciptakan obat, kasih pengetahuan kepada dokter untuk apa? Tuhan mau pakai dia buat kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, ada sering kali saya temukan orang-orang yang menganggap sepele. Ngapain aku mesti minum obat? Nggak beriman lo kalau minum obat lo. So jangan naif. Kontrol dong, cek dokter dong. Paling enggak ke lab, cek darah segala macam. Supaya kalau ada apa-apa, kamu bisa tahu lebih dini. Ngapain buang-buang duit? Tetapi tiba-tiba yang kita anggap segala sesuatu tenang.
Tiba-tiba kena serangan. Semuanya sudah terlambat. Ada satu cerita ilustrasi yang menarik. Satu hari ada seorang penginjil yang sangat takut Tuhan, sangat setia dan imannya luar biasa. Dia pergi ke desa dan dia menginjil di desa itu. Saudara, dan desa itu letaknya di pinggir sebuah sungai. Nah, waktu dia di sana tiba-tiba datang hujan berhari-hari keras dan kemudian sungai itu mulai meluap dan air mulai naik. Waktu air sudah mulai masuk ke rumah, orang-orang mulai berkata kita harus mengungsi. Saudara, kemudian dari petugas SAR mulai umumkan di situ, kita harus segera mengungsi karena ini hujan masih terus turun. Ini desa ini pasti akan tenggelam. Waktu orang mulai mengungsi, penginjil ini bilang begini, saya sudah berdoa, kita harus punya iman, kita bertahan di sini. Tuhan pasti akan luputkan kita. Nah saudara, tapi karena air mulai semakin tinggi, penduduk mulai satu-satu diungsikan. Perahu karet mulai datang, mereka mulai mengungsi. Waktu sampai di rumah penginjil itu, Pak, ayo sudah harus evakuasi nih. Ini banjir besar akan segera tiba. Dia bilang begini, engkau orang yang tidak beriman, pulanglah kau. Aku percaya Tuhanku tidak pernah terlambat untuk menyelamatkan aku. Air makin naik. Penginjil ini tetap punya iman. Karena air makin tinggi, akhirnya dia naik di atas atap rumah. Air sudah menutup semua rumah. Di rumah dia, di atas atap rumah itu, dia masih berseru, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sanggup menyelamatkan aku. Selamatkan aku di sini. Datanglah lagi perahu karet itu. Pak, ini kesempatan terakhir Bapak. Ayo naik di perahu karet. Dia bilang, kalian tidak punya iman, pergi dari sini. Begitu tim SAR pergi, itu air bah datang. Dia tergulung di air bah, mati seketika. Sampai di sorga, dia ketemu Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan, kenapa imanku tidak Engkau perhitungkan? Kenapa Engkau tidak selamatkan aku, Tuhan? Malu-maluin, aku sudah perkatakan iman, tapi kenapa aku tidak diselamatkan? Tuhan bilang begini, bro, yang bilang aku tidak mau selamatkan kamu siapa? Justru karena aku mau selamatkan kamu, aku kirim tim SAR. Tapi kamu tolak itu. Karena aku mau selamatkan kamu, aku kasih dokter, aku kasih obat, aku mau pakai itu. Kenapa kamu tolak? Sebab itu saya mau berkata, apa yang kita belajar dari sini? Kenalilah Allahmu. Dia bisa pakai apa saja untuk melakukan janjinya buat kita. Jangan naif. Katakan amin. Saudara, banyak pendeta atau hamba Tuhan kalau sakit, apalagi sakitnya parah, tidak mau orang-orang tahu. Kenapa? Karena seringkali pendeta kalau sakit itu dihakimi. Dosa apa dia lakukan? Saya kasih tahu aja, saya sakit begini segala macam. Supaya orang tahu bahwa Allahku, dia tetap Allah. Waktu aku hidup di dunia, sampai aku mati di surga. Kalau engkau kenal siapa Allahmu, engkau akan hadapi hidup ini. Alkitab berkata, hanya orang yang mengenal siapa Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kuat dan bertindak. Hanya orang yang kenal siapa Allahnya. Apapun yang kau dengar, apapun diagnosa dokter, engkau akan tetap kuat. Dan engkau tetap melakukan apa yang harus engkau lakukan. Katakan amin. Nah saudara, kemudian yang kedua, saya mau beritahu begini. Cara Tuhan itu seringkali tidak masuk di akal manusia. Kedaulatan Tuhan seringkali tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata begini. Sebab kepikiranku bukanlah kepikiranmu. Jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu dan kepikiranku dari kepikiranmu. Saudara, pikiran kita di sini, pikiran Allah di sana. Kita jangan tarik Allah untuk berpikir seperti engkau berpikir. Ini tidak mungkin Tuhan. Yang benar harus begini Tuhan. Enggak bisa.
kita yang harus naik, upgrade, bertumbuh sampai kita bisa selaras dengan apa yang ada di pikiran Tuhan. Kalau engkau kenal pikiran Tuhan, apapun yang akan terjadi, engkau tidak akan pernah takut. Karena engkau sudah tahu di balik semuanya itu, rancangan Tuhan adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan saudara, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara untuk melakukan janjinya? Dia tidak rumit-rumit. Saudara, dia akan mulai dari sesuatu yang ada di dalam tanganmu. What is in your hand is enough. Apa yang ada padamu itu cukup untuk Tuhan menyelesaikan bagiannya. Saudara, sebab itu hal yang kedua kita akan lihat bagaimana rahasia sebuah tongkat kayu yang kering. Yang tidak ada harganya apa-apa. Tongkat kayu yang rapuh, yang ada terletak di mana-mana. Orang tidak perlu beli, tinggal ambil saudara yang kasih Tuhan. Tetapi ketika engkau ambil, itu ada di tanganmu. Saudara, Tuhan bilang begini, apa yang ada di tanganmu itu cukup untuk aku lakukan sesuatu yang besar. Amin. Mari kita lihat beberapa contoh dalam Alkitab. Saudara, waktu Allah memanggil Musa dan mau mengutus Musa untuk pergi membebaskan bangsa Israel setelah 400 tahun hidup di bawah perbudakan Mesir. Hidup dalam kemiskinan, hidup dalam tekanan. Saudara, pada waktu itu Musa itu sedang bersembunyi di padang gurun. Kenapa? Karena dia ketakutan. Dia itu buronan dari Firaun untuk sebuah kasus kriminal pembunuhan. Saudara, dia sedang bersembunyi karena masa lalunya sebagai seorang pembunuh. Di sini tidak ada seorang pembunuh. Tapi kalaupun ada, dengar, ini pesan buat saudara. Jangan dihantui oleh masa lalumu. Sebab hari ini Tuhan akan mengukir sesuatu yang baru dalam hidupmu. Nah saudara, jadi Musa sedang bersembunyi. Nah dalam pelarian Musa pada waktu itu, dia tidak punya apa-apa lagi. Alkitab berkata yang dia punya cuma tongkat kayu kering dan sepasang kasut. Saudara, tapi ketika Allah melihat Musa, Allah bilang begini, sekalipun hanya itu yang kau punya, aku tetap mau memakai hidupmu. Aku akan jadikan engkau pemimpin satu bangsa yang besar. Saudara, lalu sebuah fenomena terjadi dengan luar biasa. Fenomena yang tidak lazim. Allah menyalakan sebuah semak yang ada di dekatnya Musa. Semak itu menyala. Tetapi tidak terbakar. Menyala tapi tidak terbakar. Waktu Musa melihat semak itu, dia bingung, ini apinya besar tapi kenapa semaknya tidak terbakar. Lalu Musa kemudian menghampiri semak itu untuk melihat kenapa ya, kenapa. Tapi ketika Musa mendekat, Tuhan bilang jangan mendekat kemari. Kenapa? Tanggalkan dulu kasutmu. Lepaskan kasutmu itu. Kenapa kasut? Kasut itulah yang membawa Musa lari dari panggilan Tuhan. Tuhan bilang, berhenti lari dari panggilanmu. Tanggalkan kasutmu itu. Yang kedua Tuhan bilang, karena tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Bukan karena tanah itu suci, bukan, itu tanah biasa. Tetapi ketika Allah hadir di situ, tempat itu menjadi kudus. Kenalilah tentang kekudusan Tuhan. Kalau kekudusan Tuhan, kalau di mana Tuhan hadir, di tempat ini Tuhan hadir, tempat ini menjadi kudus. Jangan main-main dengan kekudusan Allah. Kita harus menghargai, menghormati kekudusan Allah. Saudara, dan Allah hadir di situ. Untuk apa? Untuk memanggil Musa masuk di dalam panggilan Tuhan. Nah, Alkitab berkata 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Ketika Allah memanggil, panggilan itu panggilan kudus. Sebab itu kita harus hargai, hormati kalau Tuhan sedang memanggil kita. Kalau ada altar call hari ini, itu holy calling. Jangan engkau anggap sepele itu. Kalau engkau tidak menanggapinya, kairos itu akan berlalu. Nah saudara, masalahnya sekarang, Musa itu sedang dikejar-kejar ketakutan. Itu sebabnya Musa katakan begini, oke Tuhan, sekarang kasut sudah aku tanggalkan. Aku tidak lari lagi deh Tuhan. Tapi aku masih tetap takut untuk melangkah menerima panggilan Tuhan. Sebab itu,
Tuhan tolong berikan aku tanda. Berikan tanda supaya aku berhenti lari dari panggilan itu. Dan supaya aku siap untuk mengambil resiko dalam semua panggilan Tuhan. Saudara, lalu Tuhan berkata begini. Oke, kamu mau tanda? Aku akan memberikan kamu tanda. Apa yang ada di tanganmu itu? Musa jawab, hanya tongkat kayu biasa. Tongkat yang rapuh. Tongkat yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Tapi Tuhan bilang, cukup. Aku tidak akan memulai dengan apa yang tidak ada di dalam tanganmu. Tapi apa yang ada di tanganmu. Saudara, kadang Tuhan hanya perlu sepotong kayu. Yang mungkin Anda lihat tidak ada nilainya. Tapi itulah awal panggilan Musa. Tuhan memulai mujizatnya dari apa yang sederhana. Hari ini, aku tahu Tuhan akan memulai dari yang sederhana. Untuk melakukan mujizat bagi saudara dan saya. Bersiaplah untuk menerima panggilan ini. Saudara, lalu Tuhan bilang begini. Oke, itu yang ada di tanganmu, lemparkan itu ke tanah. Saudara, ketika Musa melemparkan tongkat kayu itu, kayu kering itu, yang sederhana itu, yang tidak berharga itu. Waktu tongkat sederhana itu encounter dengan kekudusan Tuhan. Karena tempat itu kan kudus karena Tuhan hadir di situ. Bukan tanahnya tetapi karena Tuhan hadir di situ maka tanah itu menjadi kudus. Maka saudara yang kasih Tuhan dikatakan waktu tongkatnya menyentuh encounter dengan kekudusan itu. Yang sederhana menjadi sesuatu yang supranatural. Tiba-tiba kayu kering yang mati menjadi hidup. Bentuknya seperti ular. Saudara. Dan waktu Musa lihat itu. Alkitab berkata Musa lari menjauhinya. Dia ketakutan. Dia lari. Tapi saudara yang kasih Tuhan. Allah berfirman kepada Musa. Musa berhenti melarikan diri. Ayo kembali. Pegang ekor ular gitu. Saudara. Musa lihat dia lari, kenapa? Dia takut, itu ular nanti dipatok. Tapi Tuhan bilang, no, jangan lari. Pegang ekornya. Anda bayangkan dengan saya. Dia lari karena ketakutan. Lihat ular. Sekarang Tuhan bilang, pegang ekornya. Ada perintah dari Tuhan. Jangan takut. Kalau aku yang perintahkan engkau, ular itu tidak berdaya. Kalau Tuhan perintahkan saudara sesuatu, jangan takut. Engkau lakukan saja. Karena perintah Tuhan itu ada kuasa. Saya membayangkan begini. Musa waktu dekat sama ular itu. Ular itu lagi hus. Dia lompat lagi mundur. Tapi Tuhan bilang, tidak usah takut, pegang. Pelan-pelan dia pegang. Tiba-tiba begitu tangan Musa menyentuh ekor ular itu. Seret ular kembali jadi tongkat. Musa angkat. Ternyata nggak apa-apa tuh. Ketika Tuhan memanggil kita, Dia akan menyertai kita dengan kuasa. Akan datang hal-hal yang menakutkan. Tapi Tuhan mau bilang begini, Tuhan mau ajarkan kepada kita. Bahwa sebelum engkau dapat masuk di dalam rencana Tuhan yang besar. Pertama-tama engkau harus mengalahkan ketakutanmu. Sudah waktunya kita untuk bertindak menghadapi dan mengalahkan ketakutan dan rasa gentarmu dalam hidup ini. Ke depan Tuhan katakan, aku akan pakai hidupmu. Aku sedang memanggil engkau di ibadah ini. Aku mau pakai hidupmu. Tetapi kalau engkau masih dikejar-kejar oleh ketakutan. Mungkin engkau takut gagal. Engkau takut nanti apa kata orang. Engkau takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Engkau takut ambil resiko kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Hari ini Tuhan mau berkata, kalau engkau mau jadi pemenang, aku akan mengutus engkau dengan kuasa supranaturalku. Tapi engkau harus berani bertindak. Engkau harus berani mencoba. Engkau harus kalahkan rasa takutmu itu. Engkau harus berani mengambil resiko. Hari ini saudara. Kalau engkau mengenal siapa Allahmu dan engkau responi dengan benar. Maka saudara yang kasih Tuhan, engkau akan mulai mengalahkan rasa takutmu. Katakan amin. Iman itu artinya bertindak.
Nah, untuk bertindak itu biasanya rasa takut yang duluan datang. Bagaimana Tuhan mau melakukan janjinya? Bagaimana engkau bisa menerima mujizat? Tapi hari ini kenalilah Allahmu. Kenalilah Allahmu. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Saudara, dan Tuhan mau cuman berkata begini buat saudara dan saya. Aku hanya perlu apa yang ada di tanganmu, bukan apa yang ada di luar genggamanmu. Untuk memanifestasikan kuasa supranaturalku. Aku tidak sedang cari emas. Aku tidak sedang mencari orang-orang hebat. Aku tidak sedang mencari superstar. Aku tidak sedang mencari seorang yang seperti model. Aku tidak mencari orang yang sangat jenius. Orang-orang yang memenuhi syarat secara manusia. Tuhan berkata, aku sedang mencari kau. Tuhan sedang mencari Anda dan saya orang biasa-biasa. Yang tidak bisa apa-apa. Yang lemah, yang rapuh. Saudara, Tuhan sedang mencari tongkat-tongkat yang sederhana. Tongkat yang dapat dia pegang, yaitu hatimu. Tongkat yang dapat dia pakai, yaitu hidupmu. Tongkat yang dapat dia limpahi dengan kemuliaannya, yaitu panggilan saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Kalau engkau sadar engkau hanya tongkat yang tidak bisa apa-apa. Dan engkau siap untuk menerima panggilan Tuhan. Itu yang Tuhan sedang cari. Kenapa? Kalau engkau memiliki kesadaran seperti itu, maka ketika Tuhan memberkati engkau, ketika Tuhan menyelesaikan masalah, engkau akan berkata, aku ini hanya tongkat biasa sebenarnya. Tuhanlah yang memberikan kepadaku kesembuhan. Tuhanlah yang memberikan kepadaku kemuliaan, memberikan aku kemenangan. Tuhanlah yang layak untuk menerima segala pujian dan hormat. Nah saudara, itu dia. Kadang Tuhan hanya membutuhkan satu tongkat yang sederhana untuk mengubah seluruh hidup saudara. Saudara, pada waktu bangsa itu tiba setelah keluar dari Mesir. Mereka tiba di Laut Merah, tepi Laut Merah. Di belakang ada pasukan Firaun. Mereka terjepit, mereka sedang menghadapi jalan buntu. Katakan jalan buntu. Berapa banyak di antara saudara yang pernah mengalami jalan buntu, kebuntuan sehingga tidak tahu melakukan apa-apa. Saudara dengar baik, waktu mereka sampai di sana, mereka bingung, mereka jalan buntu. Tetapi Tuhan katakan begini, Musa apa yang ada di tanganmu? Tuhan tongkat kayu kering yang sama. Tuhan bilang begini, aku tidak perlu yang lain. Aku cuman perlu apa yang ada di tanganmu. Angkat tongkat kayu yang rapuh itu. Lalu arahkan kepada laut itu. Waktu Musa mengangkat tongkat kayu itu, kuasa Allah mengalir lewat yang sederhana di tangannya itu. Laut itu pun terbelah, jalan buntu terbuka lebar. Dan mereka menyeberang di tanah yang kering. Ketahuilah baik-baik saudara, kalau engkau kenal Allahmu. Maka untuk menjebol segala jalan buntu hidupmu. Untuk menjebol kebuntuan bisnismu. Kebuntuan karirmu yang stagnasi, nggak naik-naik pangkat. Saudara, yang Tuhan butuhkan hanyalah tongkat kayu kering yang sederhana. Dia tidak membutuhkan manusia yang superstar untuk menolong saudara. Dia cuma membutuhkan yang sederhana yang ada di dalam genggamanmu. Ketika mereka berjalan setelah menyeberang 3 hari perjalanan, mereka tiba di satu tempat bernama Mara di tengah padang gurun. 3 hari berjalan, bangsa itu mulai dehidrasi. Mereka mulai ngos-ngosan hampir mati, hewan-hewan mulai mati kehausan. Mereka dalam keadaan tegang dan panik. Lalu mereka temukan ada satu kolam. Mereka pikir ini dia disediakan Tuhan. Waktu mereka mencicipi air kolam itu, Alkitab mencatat ternyata air kolam itu rasanya pahit dan beracun, tidak bisa diminum. Saudara, dalam keadaan seperti begini, Musa berseru, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Dan Tuhan bilang begini, oke, don't worry, be happy. Kamu lihat yang ada di situ ada ranting kering, kayu kering.
Ambil itu dan lemparkan ke air itu. Apa hubungannya kayu kering dengan air yang pahit? Apa hubungannya kayu kering dengan kebutuhan untuk memuaskan kehausan mereka? Tapi ketaatan Musa, karena Musa kenal siapa Allahnya, kalau Tuhan berikan perintah, itu pasti akan terjadi. Waktu kayu itu dilemparkan, menyentuh air itu, Alkitab bilang air kolam menjadi manis. Ketahuilah baik-baik. Untuk menetralisir dosa yang merancuni hidupmu sehingga engkau terpuruk. Kepahitan yang menggerogoti hatimu sehingga engkau tidak mengalami damai sejahtera. Yang Tuhan butuhkan hanyalah sepotong kayu kering. Itulah Allahmu. Dia pakai yang sederhana. Saudara, satu ketika dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Saudara, ada seorang janda yang hidup di tengah masa kelaparan. Di satu tempat namanya Sarfat. Alkitab berkata, waktu itu janda ini sedang mengumpulkan kayu-kayu kering untuk membuat api dan membakar roti. Roti kecil, roti terakhir yang akan dimakan oleh dia sendiri dan ibunya dan anaknya. Bagi dua makanan terakhir, setelah itu dia mati. Waktu dia sedang menggendong kayu-kayu kering itu, dia ketemu dengan Elia dan Elia bilang begini. Oke, kamu nyalakan kayu-kayu kering itu, bakarlah roti itu, tapi roti itu berikan kepadaku. Saudara yang kasih Tuhan, sesuatu yang biasa, yang sederhana, hanya kayu-kayu kering. Tetapi saudara, itu yang menjadi jembatan dia ketemu dengan mujizatnya. Janda itu kemudian taat dan melakukan. Dan waktu dia lakukan, saudara, Tuhan berkata begini. Karena itu, tepung dalam tempayan tidak akan pernah habis. Minyak dalam buli-buli tidak akan pernah habis. Sampai tiba musim menyuali. Apa sarananya? Kayu kering. Maka saya mau beritahu buat saudara, untuk memulihkan ekonomimu yang sedang sekarat. Yang Tuhan perlukan hari ini hanyalah beberapa batang kayu kering. Yang engkau mau serahkan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan sanggup untuk melakukan mujizat. Engkau tidak akan dibiarkan mati kelaparan. Kalau engkau kenal Allahmu, dialah yang memelihara hidupmu. Engkau cuma perlu taat. Dan perlu menemukan kayu kering untuk engkau serahkan itu ke tangan Tuhan. Satu peristiwa lagi, saudara. Satu hari ada satu sekolah nabi, ya, itu sudah penuh sesak sehingga mereka harus memperluas bangunannya. Lalu dikatakan dalam 2 Raja-Raja pasal 6, murid-murid dari sekolah nabi itu disuruh untuk pergi untuk menebang kayu untuk bahan pembangunan. Nah, mereka cuma punya 1 biji kapak. Ada banyak orang tapi cuma 1 biji kapak. Satu-satunya. Nah, kemudian waktu mereka sedang memotong kayu, tiba-tiba Alkitab bilang, kapak itu lepas dari tangan dan jatuh masuk ke air, tenggelam. Maka paniklah mereka. Sudah tenggelam, tidak kelihatan di mana. Pembangunan terhenti. Tapi Tuhan mengutus Elisa. Tuhan bilang begini, mereka ada masalah. Ada sesuatu yang tenggelam. Mereka ada masalah. Ada pembangunan yang terhenti. Sekarang, tidak ada yang berdoa. Tapi aku tahu apa yang mereka butuhkan. Itulah Allah kita. Tuhan kasih solusi. Gini Elisa. Ambil batang ranting kering ini. Lalu lemparkan ranting kering itu ke dalam sungai. Sesuatu akan terjadi. Elia taat. Dia lempar kayu kering itu. Waktu kayu kering itu menyentuh air. Tiba-tiba sesuatu yang supranatural itu muncul. Terjadi. Kapak yang terbuat dari besi yang berat itu. Tiba-tiba nongol keluar. Timbul sendiri. Apa hubungannya? Hubungannya cuma satu. Ketaatan dan kuasa Allah bekerja bersama-sama.
Hari ini kalau engkau taat, engkau percaya kepada kuasa Allah, engkau akan melihat hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan Alkitab berkata kapak itu bukan hanya timbul, tapi kapak itu berenang ke pinggir sehingga orang itu hanya tidak perlu jemur di air, dia datang sendiri dan kemudian mereka ambil dan pekerjaan dilanjutkan. Saya mau beritahu saudara, untuk memulihkan kegagalanmu, untuk melanjutkan proyekmu yang terhenti, programmu yang terhenti, Tuhan tidak butuh apa-apa, dia cuma butuh sepotong kayu kering yang sederhana. Berapa yang mengerti sampai di sini? Saya tambah satu lagi. Saudara, pada waktu Tuhan akan menyelamatkan penduduk satu pulau yang belum pernah mendengar Injil, yang masih kafir dan penyembah berhala, dia pakai Rasul Paulus. Paulus lagi naik kapal dan melewati pulau itu. Tiba-tiba datang gelombang, kapalnya karam dan pecah. Kemudian Rasul Paulus itu harus berenang di air yang dingin, pada waktu itu musim dingin. Alkitab mencatat waktu dia sampai di pantai, dia menggigil kedinginan. Lalu apa yang dia lakukan? Dia kumpulkan kayu-kayu kering, ranting-ranting kering, untuk membuat api supaya dia bisa menghangatkan tubuh. Nah, waktu dia sedang kumpulkan kayu kering itu, tiba-tiba ada seekor ular keluar, namanya ular beludak, ular yang paling berbisa dan mematikan. Mematok tangannya dan melilit tangannya kuat-kuat, tidak mau lepas di situ. Penduduk pulau itu yang melihat peristiwa ini, mereka kenal itu ular yang paling mematikan. Kalau ada yang dipatok oleh ular ini, hitungannya menit pasti akan mati. Kejang-kejang lalu mati. Lalu mereka perhatikan, mereka tonton, akan mati, orang asing ini akan mati. Tapi Alkitab berkata, Paulus mengebaskan tangannya. Dan ular itu jatuh ke atas ranting-ranting yang sedang menyala dan mati seketika. Waktu ular mati menyentuh kayu kering itu, penduduk pulau itu masih mengamat-amati. Sebentar lagi Paulus mati. Tapi mereka tunggu. Paulus ternyata tidak mati. Tangannya bengkak pun tidak. Maka mereka kemudian ambil keputusan. Apa yang diomongin Paulus, mereka pasti akan percaya. Karena ini pasti dewa, katanya pasti dewa. Jadi waktu Paulus mulai berkhotbah, terjadi kebangunan rohani. Seluruh pulau bertobat dan terima Tuhan Yesus. Saudara lihat itu. Seringkali untuk sebuah kebangunan rohani, untuk sebuah penginjilan, melakukan amanat agung, yang Tuhan perlukan adalah batang-batang kayu kering. Bukan sesuatu yang hebat. Dan saya mau beritahu saudara hari ini, ketahuilah baik-baik apa yang Tuhan maksudkan dengan kayu-kayu kering ini yang tidak bernilai. Saudara, untuk menyelamatkan Anda dan saya, untuk memulihkan dan menyembuhkan Anda dan saya, Tuhan tidak membutuhkan sesuatu yang indah terbuat dari emas. Dia tidak membutuhkan sesuatu yang sempurna. Dia hanya perlukan batang kayu kering yang tua, yang disilangkan. Batang kayu yang tidak punya nilai apa-apa. Saudara, dia cuma butuh batang kayu itu untuk menjadi mitranya melakukan apa yang dia janjikan. Dan di atas kayu kering itu, Yesus berkata, sudah selesai, it is finished. Artinya apa? Sudah cukup. Saudara, hari ini saya mau berkata buat saudara, sudah waktunya untuk berpikir bahwa engkau tidak cukup. Sudah waktunya untuk berhenti berpikir bahwa engkau tidak cukup, engkau tidak punya apa-apa. Sudah waktunya untuk berhenti berkata, aku nggak bisa. Sudah waktunya berhenti untuk berkata, aku tidak mungkin bisa mencapai itu. Sudah waktunya untuk berhenti berkata, aku terlalu kecil dan masalahku terlalu besar. Sebab ketika kayu kering itu ketemu dengan Kristus, maka kayu kering yang tidak bernilai, yang tidak punya kuasa itu, ternyata kayu kering itu menjadi penuh dengan kuasa. Kuasa untuk menyelamatkan dan sebagainya. Dan Tuhan mau bilang begini, tahu gak, kayu-kayu kering adalah Anda dan saya. Kita adalah orang-orang yang tidak bisa apa-apa.
kita lemah, kita tidak punya kemampuan, kita penuh dengan keterbatasan. Saudara yang kasih Tuhan, tapi Tuhan hari ini mau memanggil saudara. Maukah engkau menjadi mitraku? Aku tidak butuh yang banyak, aku cuma butuh engkau serahkan hidupmu, kayu kering itu yang tidak bernilai, tetapi yang sampai sekarang ini semua orang tahu. Itulah yang mendatangkan keselamatan. Tuhan bilang di atas kayu salib itu, waktu dia bilur-bilurnya, darahnya menetes, Tuhan bilang sudah selesai. Aku sudah lunasi semua dosamu, aku sudah sucikan. Sekarang engkau jadi ciptaan yang baru. Sebelum jadi salib, sebelum diserahkan untuk dipakai oleh Tuhan, kayu itu mungkin hanya tergeletak begitu saja di mana. Tapi ketika dia diserahkan, saudara, sampai sekarang ini, siapa yang tidak tahu makna salib itu? Anda mungkin tidak punya makna, tidak diperhitungkan orang. Tapi hari ini Tuhan memanggil engkau. Aku tahu segala kebutuhanmu. Aku tahu potensimu tidak seberapa. Tapi hari ini aku mau mengundang engkau. Maukah engkau jadi mitraku? Aku hanya minta engkau serahkan hidupmu. Ketika hidupmu dilekatkan dengan Kristus, maka saudara, segala sesuatu akan selesai. Dan tidak ada suatu kuasa apapun juga yang dapat mengalahkan engkau. Karena engkau melekat dengan Yesus. Kenalilah Tuhan bahwa dia adalah Allah. Dia sanggup melakukan sesuatu. Kalau engkau kenal siapa Yesus yang memanggil saudara hari ini, itu adalah panggilan kudus untuk menyerahkan hidup. Jangan keraskan hatimu. Kalau engkau kenal siapa Allah, panggilan kudus ini engkau harus responi. Anda cuma katakan, Tuhan, aku memang tidak bisa berbuat banyak. Aku rapuh, aku lemah. Tapi apa yang aku punya, aku mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Maka hari ini dengar baik. Kuasa supranatural Tuhan akan mulai terimpartasi kepadamu. Pulang dari ruangan ini, engkau akan menjadi ciptaan yang baru. Masalah masih menuntut, masih menunggu di depan sana. Tapi engkau tidak berjalan sendiri lagi. Engkau berjalan dengan Allah yang engkau kenal. Yang sanggup melakukan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tundukkan kepala saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mau menantang engkau. Kenalilah Allah. Kenali bukan cuma kasih-Nya. Kenali kuasanya. Kenali kedaulatannya. Kenali kesetiaannya. Kenali kekudusannya. Dan kenali keadilannya. Saudara yang kasih Tuhan. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dia Allah yang punya kuasa. Dia Allah yang berdaulat atas hidupmu. Dia Allah yang senantiasa adil. Dia Allah yang kudus. Sedang memanggil engkau dengan panggilan kudus. Maukah engkau menyerahkan hidup sebagai batang kayu kering untuk dipakai oleh Tuhan? Sambil Anda tundukkan kepala, renungkan baik-baik apa yang kau dengar. Saya percaya Roh Kudus sedang menyentuh engkau. Engkau mungkin pernah lari dari pelayanan, tidak mau melayani lagi. Hari ini Tuhan sedang memanggil engkau kembali. Yang sedang dikejar-kejar ketakutan, Tuhan bilang sekarang kembali. Yang takut ambil resiko, Tuhan bilang datang kepadaku kembali. Ketika bersama-sama dengan Kristus, tidak ada yang bisa menghalangi engkau. Itu sebabnya dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau yang mau menyerahkan hidupmu dipakai oleh Tuhan, engkau bangkit berdiri di tempat di mana engkau duduk. Biar surga melihat, malaikat surgawi menyaksikan, ini momen engkau menyerahkan seluruh hidup untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita berdoa, saya mau Anda naikkan lagu ini sebagai lagu doa. Waktu engkau nyanyikan, engkau hayati kata-katanya. Engkau tidak sedang berbicara dengan saya. Anda sedang berbicara dengan Yesus yang hadir di tempat ini.
Katakan, ku serahkan pada Tuhan. Kepada Yesus tubuh roda jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah. Angkat kedua tangan saudara, menyatakan bahwa engkau sedang menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Yesus Juru Selamat, aku berserah. Saudara, orang kalau berserah, dia akan mengangkat kedua tangannya sebagai tanda bahasa tubuh. Ini aku Tuhan, aku berserah kepadamu. Sebab itu ketika engkau berkata aku berserah, angkat kedua tanganmu ke surga. Biar semua penghuni surga melihat engkau sedang menyerahkan kayu kering hidup kepada Tuhan. Aku berserah. Oh yes Jesus. Aku berserah. Ada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Dengar, engkau tidak sedang bernyanyi, tapi engkau sedang masuk dalam doa penyerahan. Dan apa yang engkau serahkan, surga akan menyambutnya. Dan surga akan meresponinya. Sebab itu naikkan lagu ini sebagai sebuah doa yang lahir dari hatimu yang paling dalam. Doa pribadi yang menyerahkan seluruhnya hidup dalam tangannya. Katakan sekali lagi, aku berserah. Aku berserah. Engkau lihat penyerahan kami Tuhan. Aku berserah. Oh yes Jesus. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Tuhan Yesus, Engkau lihat kayu-kayu kering ini yang tidak berdaya, yang rapuh, yang lemah, yang sedang mereka serahkan ke dalam tangan. Aku kenal siapa Engkau. Engkau Tuhan yang ketika Engkau berfirman, Engkau pasti akan melakukannya. Ketika mereka menyerahkan hidup mereka, Engkau sedang menyambut mereka. Dan sebab itu aku berdoa mereka yang mengangkat tangan kepadamu. Responi kiranya penyerahan mereka Tuhan. Alirkan dari surga Tuhan kuasa-Mu, impartasikan kepada setiap mereka kepribadian-Mu sendiri Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Rasakan sekarang. Ada kuasa yang sedang mengalir turun. Aku sedang melihat satu kuasa sedang mengalir turun kata setiap saudara. Yang membuat hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Hari ini kuasanya melekat dalam hidup. Sebab itu, jagalah hidup. Integritasmu kepada Tuhan. Hiduplah benar. Hiduplah kudus. Hiduplah jujur. Sebab tanpa kekudusan engkau tidak bisa mendekati Allah.
Roh Kudus, penuhi mereka sekali lagi. Dan biarlah kuasa Roh Kudus memampukan mereka untuk terus menjaga kekudusan mereka. Dalam perkataan, dalam pikiran, dalam tindakan mereka. Supaya semua rancangan sempurna terjadi dalam hidup mereka. Biarlah mulai hari ini mereka akan masuk di dalam satu koridor berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Di mana di tengah koridor itu ada favor of God. Tengah koridor itu ada manifestasi. Ada perkara-perkara yang supranatural menyertai hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Buka matamu, lihat kemari. Engkau adalah ciptaan yang baru. Di dalam engkau ada kuasa. Bersiaplah, bersiaplah. Karena Tuhan sedang memanggil engkau untuk sukses, untuk berhasil, untuk dipromosi dengan cara yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, silakan duduk kembali.